Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, kita ketemu lagi di kelas Pak San. Kali ini kita membahas tema 3. Dan kita baru membahas subtema 1, tapi sudah masuk pada pembelajaran yang ketiga. Oke. Bagi kalian siswa kelas 5, tentunya kamu sudah punya buku tema 3. Ini buku tema 3, makanan sehat. Kita langsung saja menuju ke pembelajaran 3 yang ada di halaman 21. Oke, nah ini pembelajaran 3. Halaman 21. Di pembelajaran 3 ini, pertama kalian akan disuguhkan sebuah percakapan. Nah, tugas kalian adalah menyimak ya percakapan mereka. Lihat di sini, Siti, Udin dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu bahwa percakapan mereka ini mengenai sistem pencernaan manusia. Jadi, itulah yang mereka bahas. Nah, silahkan kalian baca baik-baik, karena di sini ada hal penting yang sebelumnya sudah kita bahas pada pembelajaran 2. Ya, jadi kamu masih ingat nih, makanan dikunyah di dalam mulut ya dengan gigi. Nah, kemudian makanan meluncur masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Itu alurnya. Nah, terus berikutnya adalah di lambung makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh usus halus. Nah, jadi usus halus nanti akan menyerap sari-sari makanan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Nah, apa yang terjadi di usus besar? Ini. Pada usus besar terjadi penyerapan air ya, yang terdapat dalam bubur makanan tadi. Nah, kemudian juga terjadi proses pembusukan makanan. Nah, setelah semua itu nanti makanan sisa ya atau sisa dari proses itu akan masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jadi itu yang mereka bicarakan. Silahkan lebih jelasnya kamu baca kembali. Nah, yang menjadi inti dari pembahasan kita sekarang adalah mengenai interaksi sosial. Ini terkait pelajaran IPS. Ya. Apa itu interaksi sosial? Nah, di sini kamu bisa lihat interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial. Jadi maksudnya di sini hubungan sosial adalah hubungan manusia ya, sesama manusia. Jadi hubungan sosial itu adalah hubungan sesama manusia. Nah, hubungan sesama manusia itu bisa hubungan antar individu ya. Jadi bisa hubungan antar individu. Artinya apa? Satu orang dengan satu orang.
Nah, kemudian bisa juga hubungan individu dengan kelompok. Ya, maksudnya di sini individu dengan kelompok adalah hubungan satu orang dengan beberapa orang. Nah, kemudian juga bisa terjadi hubungan kelompok dengan kelompok. Nah, seperti itu. Nah, Bapak akan coba contohkan pada kalian, misalnya hubungan antar individu, ya. Hubungan antar individu tadi Bapak udah bilang bahwa itu hubungan satu orang dengan satu orang. Contohnya, ya, seperti kalian main catur, ya. Masih ingat, ya? Main catur tahu ya? Jadi dalam main catur itu ada hubungan antara misalnya kamu main catur dengan teman kamu, nah itu hubungannya berdua aja, ya, hubungan antar individu, satu orang dengan satu orang, ya. Atau misalnya kamu sedang jalan sendirian, kemudian ketemu lagi dengan temanmu yang jalan sendirian, lalu saling tegur, saling sapa. Nah, itu hubungan antar individu, satu orang dengan satu orang, ya. Atau misalnya kamu di rumah sedang memasak bersama ibu. Kamu sendirian dan ibumu, berarti berdua saja dengan ibumu. Nah, itu berarti hubungan antar individu. Jadi satu orang dengan satu orang. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada hubungan individu dengan kelompok. Apa maksudnya individu dengan kelompok? Satu orang dengan beberapa orang. Misalnya nih, seperti di kelas, ada guru satu, murid banyak. Nah, kemudian guru menjelaskan pelajaran kepada murid di kelas itu. Berarti di situ adalah satu orang dengan kelompok. Ya, jadi itu ada satu orang dengan kelompok. Ya, nah itu contohnya. Ya. Nah, kemudian bisa lagi misalnya hubungan antara sopir dengan penumpang. Nah, misalnya ada sebuah bus, ya, sopirnya satu, penumpangnya banyak. Nah, hubungan sopir dengan penumpang bus itu adalah satu orang dengan kelompok orang, ya. Nah, kemudian yang ketiga hubungan kelompok dengan kelompok. Ya, jadi artinya beberapa orang dengan beberapa orang. Nah, ini misalnya ada satu kelompok, ya, misalnya seperti bermain bola, ya, bermain bola. Jadi ada satu tim yang terdiri dari 11 orang, nah itu satu kelompok berhadapan dengan satu tim lain yang jumlahnya sama, misalnya 11 orang. Nah, itu adalah hubungan sosial kelompok dengan kelompok. Oke ya, jadi kamu bisa membedakan interaksi sosial itu adalah hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia itu bisa satu orang dengan satu orang, itu disebut hubungan antar individu. Ya. Bisa juga hubungan antara individu dengan kelompok. Ya, satu orang dengan beberapa orang. Seperti tadi, seorang guru kemudian di kelas menyampaikan pelajaran kepada seluruh murid yang ada di kelas itu. Berarti individu dengan kelompok. Atau tadi Bapak contohin misalnya sopir, ya, bus, kemudian berbicara dengan penumpang busnya semua, ya, memberitahukan. Atau misalnya seorang tour, ya, guide, nah itu, ya, pemandu tour. Nah, kemudian dengan sekelompok orang yang sedang melakukan studi wisata, nah dia menjelaskan itu adalah individu dengan kelompok. Ya, sedangkan kelompok dengan kelompok, contohnya seperti tadi pemain bola, ya, berhadapan dengan pemain bola yang lain, ada dua tim, itu kelompok dengan kelompok.
Nah, interaksi sosial ini amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak bisa hidup tanpa individu yang lain. Jadi kita itu semuanya nggak bisa hidup tanpa orang lain. Pasti kita akan butuh orang lain. Ya, misalnya saja kita butuh baju dan kita tidak bisa jahit baju, berarti butuh tukang jahit. Kita butuh bahan misalnya untuk baju. Kita nggak bisa bikin kain, maka ada orang yang kemudian menenun kain, ya, ada pabriknya misalnya, ya. Atau pabrik tadi dia butuh kapas, ya. Nah, kemudian ada petani kapas. Jadi saling membutuhkan. Itu baru baju saja. Makanan juga gitu. Misalnya kita butuh makan nasi, ya. Nasi itu dimasak. Masaknya pakai gas. Kita butuh gas. Gas berarti butuh orang lain, ya, yang bisa kemudian mengusahakan adanya gas itu di rumah kita. Atau butuh beras, ya. Beras kita butuh pedagang yang menjual beras itu. Pedagangnya juga akan butuh petani yang menanam beras itu. Jadi semuanya akan saling membutuhkan. Oke, itu interaksi sosial akan terjadi. Nah, berikutnya adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, jadi interaksi dengan lingkungan hidup. Ya, jadi ini merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Jadi misalnya kita membersihkan kali, ya, agar nanti pada musim hujan kalinya bisa mengalirkan air dengan lancar, tidak terjadi banjir. Nah, itu interaksi manusia dengan lingkungan, ya, kerja bakti membersihkan kali. Nah, itu contohnya. Atau misalnya petani tadi menggarap sawahnya, ditanami padi, kemudian dipupuk. Nah, itu adalah interaksi petani dengan alam, dengan lingkungannya. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh interaksi. Oke, Bapak kira itu yang penting mengenai interaksi. Nah, di sini ada ayo berlatih. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Ya, jadi ada dua nih. Interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam. Tempatnya adalah lahan pertanian padi. Nah, biasanya di sawah itu ya proses menanam padi itu tidak sendiri. Ya, ada kerja bareng di situ. Ya. Nah, akan terjadi interaksi sosial antara sesama petani tadi, ya, di dalam proses menanam padi tadi atau lahan pertanian. Nah, petani tadi juga dia butuh pupuk dan dia harus membeli pupuk itu. Nah, itu terjadi nanti interaksi sosial antara petani dan pedagang pupuk, ya. Nah, kemudian kalau interaksi dengan lingkungan alamnya, ya petani itu kemudian menanam padi. Ya, itu berarti interaksi dengan lingkungan alam. Petani kemudian memupuk padinya. Itu adalah interaksi dengan lingkungan alam. Oke, jadi kamu bisa bedain ya antara interaksi sosial, ya. Jadi ini interaksi sosial. Kalau interaksi sosial tadi sesama manusia, bisa saja petani dengan sesama petani, ya, karena ini lahan pertanian. Bisa juga petani dengan pedagang, karena mungkin hasil panennya harus dijual, ya, atau petani membutuhkan pupuk, berarti dengan pedagang, pedagang pupuk. Ya, nah seperti itu. Itu interaksi sosial manusia dengan manusia. Kalau interaksi dengan lingkungan alam, berarti petaninya berhadapan dengan lahannya, ya, dengan persawahannya. Oke, itu bedanya. Nah,
Yang kedua, ya, yang kedua di sini adalah amatilah lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Jadi ini lingkungan masing-masing, ya, lingkungan masing-masing. Katakanlah misalnya lingkungan RT. Nah, ya, dalam lingkungan RT itu ada nggak interaksi manusia dengan alam? Ya, pasti ada lah ya. Karena apa? Karena mungkin dalam RT itu ada kerja bakti membersihkan selokan misalnya. Nah, itu interaksi manusia dengan alam. Oke? Atau misalnya ada penghijauan, ada lahan di situ, gersang, maka kemudian warga tadi di sekitar kamu, di lingkungan sekitar kamu berinisiatif, ayo kita tanam. Nah, itu berarti interaksi manusia dengan lingkungan alam yang ada di sekitarmu. Oke? Nah, kemudian apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Nah, tadi kan kalau interaksi dengan alamnya yang tengah dilakukan misalnya seperti membersihkan selokan tadi, itu yang dilakukan. Atau menanam pohon, itu tadi yang dilakukan. Nah, kemudian apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Nah, pengaruhnya apa? Kalau kita berbuat baik kepada alam, maka alam juga akan baik kepada kita. Ya, seperti tadi misalnya lahan yang tandus, yang gersang, kemudian kita tanami, maka itu bisa mencegah longsor, ya, bisa mencegah banjir. Nah, itu pengaruhnya kegiatan manusia terhadap lingkungan alam. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kegiatan manusia terhadap lingkungan alam itu yang tidak baik, misalnya pohon-pohon ditebangi, ya itu kegiatan manusia dengan lingkungan alam yang kurang pas, ya maka akibatnya juga pengaruhnya juga bisa buruk terhadap manusia, bisa terkena bencana alam dan sebagainya. Oke, jadi itu penjelasan Bapak mengenai interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan, ya. Nah, yang lain-lainnya nanti bisa kamu baca, kamu diskusikan dengan teman-temanmu atau dengan orang tuamu di rumah, dengan kakak dan sebagainya. Itu yang bisa Bapak jelaskan pada materi IPS pembelajaran yang ketiga. Oke, tetap semangat, selamat belajar di rumah. Ya, semoga apa yang Bapak jelaskan bisa kamu pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.